Halo semuanya, izinkan saya menjelaskan terkait front-end dari aplikasi yang sudah kami develop. Oke, jadi ini adalah tampilan utama dari aplikasi kami yang dapat diakses pada abstract-finder-ir.vercel.app. Lalu di aplikasi kami terdapat satu halaman utama. Lalu di halaman utama kami bisa langsung memasukkan query terkait abstrak yang ingin kami cari. Contohnya kami ingin mencari laminar flow. Klik search. Oke, mungkin untuk proses query memakan waktu yang agak lama. Salah satu kecurigaan kami adalah pada proses re-ranking yang ada di backend. Jadi backend kami deploy pada platform GCP, yang mana settingan komputer GCP yang kami pilih yaitu salah satu yang tergolong murah, jadi komputasinya terbatas. Oke, lalu di awal ini akan terdapat summary session, jadi hasil ringkasan dari semua dokumen-dokumen yang sudah kami retrieve. Jadi di sini dikatakan summary sessionnya bahwa dari semua abstrak yang ada, itu mereka semua itu mendiskusikan various aspek dari laminar flow. Lalu di bawah sini ini merupakan dokumen setiap hasil dari retrievalnya. Jadi ini judul papernya, lalu di sini adalah abstraknya. Kami total meretrieve 30 dokumen yang kami bagi jadi 3 page. Jadi satu page terdapat 10 dokumen. Ini bisa kami next. Juga. Oke, lalu fitur lain yang kami develop di sini adalah terkait feature refine result. Jadi di sini kami bisa memilih opsi antara ingin menggunakan fitur refine query atau original query. Jadi kalau original query seperti ini query-nya beneran raw dimasukin ke retrieval dan LLM. Lalu kalau kami klik di sini show refine result, lalu di sini adalah hasil dari query yang sudah dimodifikasi. Jadi query-nya di backend-nya sebenarnya bukan laminar flow, tapi query yang sudah dimodifikasi oleh LLM-nya. Makanya di sini hasilnya akan berubah. Oke, mungkin itu saja terkait demo bagian front-end. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian back-end yang berisi tentang pelatihan model, dataset, indexing, dan lain-lainnya. Mulai dari dataset. Dataset yang kami gunakan pada proyek kali ini adalah dataset dari Cranfield, yaitu sebuah koleksi dataset yang berisi 1.400 abstrak ilmiah. Ini tergolong dataset yang cukup sedikit ya daripada dataset yang ada di internet. Dan dataset ini tuh dapat diakses menggunakan Python API sehingga bisa digunakan dengan mudah. Kelebihan dari dataset yang sedikit ini adalah tentu proses training yang cukup cepat. Namun akan ada impact-nya pada performa model kita nanti yang akan dijelaskan nanti. Lanjut, untuk indexing kita menggunakan library PyTerrier karena PyTerrier udah terkenal sebagai library yang paling efisien untuk melakukan indexing. Untuk model, jadi dari ketika user memasukkan query, nanti akan ada raw query dan refine query yang akan dijelaskan oleh teman saya. Intinya dari query ini, kita akan menggunakan model BM25 sebagai retriever. Dan dari model BM25 ini, kita akan mendapatkan top 50 dokumen dari proses query-nya. Lalu dari top 50 dokumen ini, kita akan menggunakan model BERT sebagai re-ranker, yaitu yang sebagai meri-ranking dokumen-dokumen yang sudah kita retrieve. Dan dari top 50 ini, setelah kita re-rank, kita ambil top 30 dokumennya. Top 30 ini berdasarkan ketentuan proyek soal. Lalu untuk proses training BERT-nya itu sendiri, dari query dan dokumen yang ada, kita menggunakan BERT tokenizer, yaitu dengan supaya format itu menjadi CLS, query, shape, dokumen, shape.
CLS di sini bertindak sebagai ibarat kata awal kalimat dan set ini sebagai pemisah antara query dan dokumen. Lalu BERT ini dilatih menggunakan Adam Optimizer dengan learning rate 2 kali 10 pangkat 5 pada dataset yang memiliki perbandingan data train dan tes sebesar 80% dan 20%. Dan untuk hasilnya, bisa kita lihat di sini untuk BM25 MAP-nya itu sebesar 0,011 dan BM25 plus BERT Ranker untuk MAP-nya itu sebesar 0,014. Berarti ada peningkatan ya. Dan untuk BM25 NDCG-nya itu sebesar 0,06 dan untuk BM25 plus BERT Ranker NDCG-nya itu 0,07. Dari sini kita lihat bahwa meskipun ada peningkatan dari BM25 ke BERT Ranker, kita bisa menyimpulkan bahwa uh, metrik ini tuh cukup kecil untuk masalah information retrieval. Dan setelah kita cari tahu, penyebabnya adalah dataset ini yang terlalu sedikit. Kenapa? Karena dengan dataset yang terlalu sedikit, jumlah pasangan query dan dokumen yang relevan itu terbatas. Sehingga model kami itu tidak mendapatkan cukup variasi data untuk belajar pola relevansi antara query dan dokumen. Dan ya, jadi dari sini kita menyimpulkan bahwa meskipun model sekelas BERT yang sudah terkenal state of the art, kalau kalau datasetnya itu tergolong dataset yang cukup buruk atau cukup sedikit, kita bisa menyimpulkan bahwa bahkan sekelas BERT pun tidak bisa menghasilkan skor yang cukup baik. Meskipun ada peningkatan dari yang BM25 biasa aja. Dan harapannya adalah dari proyek ini kita bisa menyeimbangkan antara meskipun tadi kita bilang proses training ini cukup cepat, terbukti bahwa performanya menjadi lebih jelek. Jadi dari proyek ini kami menyimpulkan bahwa kita harus bisa menyeimbangkan antara proses training yang uh, kita bisa menyeimbangkan antara proses training dengan performa model kita sendiri. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur backend yang kami gunakan pada Abstract Finder. Jadi alur sederhananya adalah pengguna akan memasukkan sebuah query. Query tersebut akan masuk ke dalam dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi retriever dan yang kedua masuk ke fungsi refinement service yang tugasnya itu untuk memperkaya informasi dari query menggunakan bantuan LLM yaitu Gemini. Lalu nanti hasil query-nya akan masuk ke dalam BM25 retriever juga. Nanti query ya baik yang original ataupun yang refine akan dilakukan retrieval secara independen dengan indeks data. Nanti setiap hasil retrieval itu kami ambil top 50 yang akhirnya akan di-re-rank menggunakan BERT based uncased. BERT based uncased ini sudah di fine tuning terlebih dahulu sehingga nantinya hasilnya diharapkan jadi lebih bagus. Jadi BERT based uncased ini akan melakukan klasifikasi similaritas. Jadi 0 untuk tidak mirip dan 1 untuk mirip untuk pasangan dokumen dan query. Hasilnya nanti akan diambil top 30 yang akan masuk ke retrieval service. Dalam retrieval service ini, hasil 30 retrieval itu juga akan digunakan untuk melakukan sumarisasi atau perangkuman hasil query dan dokumen. Jadi dokumennya itu top 3 akan dirangkum dan hasil rangkumannya itu akan menjelaskan tentang hasil retrieval tersebut. Dan di akhirnya LLM ini akan melakukan penentuan apakah query yang diberikan itu relevan terhadap dokumen-dokumen yang berhasil di-retrieve atau tidak. Nantinya hasil retrieval dan hasil dari summarization-nya itu akan masuk ke output dan output tersebut akan ditampilkan ke front end. Untuk detailnya, pada query refinement service, jadi LLM itu akan diberikan tugas untuk menulis ulang query agar menjadi lebih precise dan lebih terfokus tanpa mengubah intensi dari pengguna. Walaupun ini masih ambigu, tapi kami percaya untuk sebagian besar kasus LLM akan bisa untuk melaksanakan apa yang kami suruh. Lalu nantinya akan diberikan query, nanti query tersebut akan di-refine dan hasil query yang di-refine ini akan di-output dan dimasukin ke retriever.
Lalu untuk summarizer-nya sendiri nanti akan diberikan dokumen-dokumen yang relevan terhadap query, yang dianggap relevan terhadap query. Jadinya nanti akan diberikan tag untuk setiap dokumen. Jadi tagnya itu seperti 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B. Jadi angka 1, 2, 3 ini menandakan urutan relevansi query tersebut, dokumen tersebut terhadap query. A ini menandakan kalau ini itu hasil retrieval dari query original. Sedangkan B menandakan hasil retrieval dari query yang sudah di-refine. Nanti semuanya itu akan di-concat dan akan dimasukkan sebagai konteks di dalam prompt LLM yang digunakan. Jadi LLM akan diberikan instruksi untuk men-summarize dokumen-dokumen yang diberikan dan memberikan reasoningnya terhadap hasil sumarisasi tersebut dengan memberikan citasi pada dokumen yang diberikan juga. Nantinya akan disuruh melakukan sumarisasi dan di akhir diharuskan untuk menentukan apakah hasil retrieval yang diberikan itu relevan atau tidak terhadap query. Alasan mengapa kami menggunakan metode ini terhadap LLM, karena kami percaya bahwa LLM itu sudah memiliki cukup banyak pengetahuan dunia, sehingga setidaknya untuk sebagian kasus dapat menentukan apakah query yang diberikan pengguna itu relevan terhadap dokumen yang berhasil di-retrieve atau tidak. Sekian saja penjelasan dari saya.